Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita membaca doa. Silahkan kepala kelasnya disiapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita udah membaca doa bersama-sama. Sekarang Ibu mau nanya nih, masih ingat gak sebelum corona ada teman duduk sebangkunya? Nah, coba dicek, udah join Zoom semuanya? Udah semua ya? Berarti kita lengkap ya di sini? Gak ada yang gak masuk? Alhamdulillah. Ibu mau nanya sama kalian, apa kalian semua ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, pelajaran minggu lalu. Ada yang ingat? Yang raise hand? Ya, silakan. Iya, lingkaran, benar. Apa itu lingkaran? Ada yang mau jawab? Apa itu lingkaran? Iya, silakan. Iya, benar. Kata Siska, lingkaran adalah salah satu bidang datar yang terbentuk dari sejumlah unsur-unsur lingkaran. Nah, Ibu mau nanya nih sekarang, ada yang masih ingat nggak unsur-unsur lingkaran apa aja? Ada berapa itu? 8? Ya, 10? Coba jawab satu orang. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ayolah, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama ada apa? Benar, titik pusat. Jari-jari, benar. Diameter. Ya, busur. Tali busur. Juring. Lagi, baru 6. Iya, sudut pusat. Sudut keliling. Apa lagi? Tuh, berang. Benar, bereng. Terakhir, apotema. Alhamdulillah, berarti kalian semua masih ingat pelajaran minggu lalu ya? Alhamdulillah. Sekarang, hari ini kita akan memasuki materi penyajian data. Anak-anak semua di sini ada yang pernah dengar nggak kata data? Data apa ya data? Misalnya ada yang pernah dengar data internet, ada yang pernah dengar data tinggi siswa, data penyuka basket. Ada yang pernah dengar? Ada yang udah pernah nyoba bikin data? Nah, ini Ibu akan menunjukkan suatu gambar nih ya. Apakah layarnya sudah muncul semuanya? Belum? Ya, Bu ya. Udah semuanya? Alhamdulillah. Nih, Ibu mau tunjukin suatu gambar ke kalian. Nah, kalian punya kotak pensil kan? Kotak pensil masing-masing isinya ada apa aja? Ada yang punya pulpen ya, ada yang punya pensil, ada yang punya penghapus, ya ada yang punya tip X, correction tape. Nah, coba Ibu minta masing-masing dari kalian mendata apa aja yang ada di kotak pensil kalian. Nih, misalnya Ibu di dalam kotak pensilnya ada 3 pulpen, ada 2 pensil, ada 1 penghapus, 1 rautan, 1 penggaris, 1 tip X, 1 stabilo. Jadi Ibu nulisnya dari jenis alat tulisnya ke jumlahnya. Jadi
pulpennya ada jam 3, pensilnya 2, mak 1, rautan 1, penggaris 1, titik 1, stempel 1. Ada yang udah selesai membuat? Coba tunjukin ke ibu. Ya, bisa dikasih gambarnya aja. Nah, benar. Ini udah benar menjawabnya ya. Yang lain udah ya semuanya? Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, jadi yang tadi itu, yang kita semua tulis tadi, itu adalah data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dalam suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, waktu SD kalian pernah kan menanam tumbuhan kacang hijau. Apa? Jadinya jadi apa? Jadi toge. Ya, jadi cambah. Ya, bener ya. Nah, misalnya kan ada hari pertamanya dia tumbuhnya itu berapa senti, hari kedua tumbuhnya berapa senti, hari ketiga tumbuhnya berapa senti, hari ketujuh tumbuhnya berapa senti, hari ke-8 mati. Enggak ya? Nah, di setiap kalian mengukur tingginya dan kelencarannya itu adalah data. Jadi data itu informasi yang kalian kumpulkan menjadi kumpulan lah. Itu tuh bisa berupa tabel kayak gini, dan ada lagi satu lagi ya, supaya lebih jelasnya kita lanjut aja ya. Nah, ini bisa dijadikan tabel, bisa dijadikan diagram. Tabel itu meliputi ada tabel baris dan kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Nah, yang kedua ada diagram. Diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Di sini ada yang udah pernah lihat diagram nggak? Diagram. Ada ya yang pernah masuk ke ruang guru pasti ada melihat diagram gitu kan, di samping pintu gitu. Nah, tujuan kenapa sih kita menyajikan data? Apa pentingnya sih penyajian data itu? Nah, tujuan dari penyajian data yaitu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Nah, kita masuk ya ke bahasan penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Apa itu baris? Ya, kolomnya. Nah, benar. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama ada tabel baris dan kolom. Yang tadi anak-anak semua buat itu adalah jenis dari tabel, baris, dan kolom. Nah, ya ada 2. Ini tabel baris dan kolom ini tabel yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Ya, dari yang udah kalian tulis itu ya. Nah, yang kedua ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nih, di gambar yang ini, diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, apa aja? Kelas dan jenis kelamin, benar. Nah, ini ya, kita bisa jadikan 2 gini di sini ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data yang diperoleh itu cukup banyak, kita bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Misalnya nilainya 61 sampai 70, frekuensinya 3. Itu kan frekuensi itu kan banyaknya orangnya ya. Di sini kan karena nilai jadi siswanya
objeknya. Bisa jadi tabel kolom dan baris, cuma jadinya lebih panjang gitu. Ini tuh untuk mempermudah kita semua ya. Nah, selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu gambar sederhana yang menunjukkan penampilan, struktur, atau cara kerja sesuatu yang mempresentasikan data. Data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu yang pertama ada diagram batang. Diagram batang ini penyajian data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalnya kayak nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada data tahunan, bisa harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lain sebagainya. Penggunaan diagram batang biasanya lebih tepat digunakan untuk menjadikan data yang variabelnya dalam kategori tertentu, ya seperti tadi ya, jenis pekerjaan apa dan lain sebagainya. Pada diagram batang, data akan digambarkan berbentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Ada yang udah kebayang diagram batang yang kayak mana ya? Nah, ini ya gambarnya. Nah, ini kalau udah pernah lihat, pasti semuanya udah pernah lihat ya. Misalnya ada contohnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A seperti. Nah, ini data-data acak ya, masih acak. Terus kita mau bikin ke dalam diagram batang, gimana ya caranya? Yang pertama, masih acak, jadi lebih baik kita urutin ya. Seharusnya kan kita mau hitung banyaknya siswanya ya, kayak frekuensi tadi kan yang pakai frekuensi. Nah, karena di sini agak susah dimengerti ya, susah banget, jadi kita urutin. Nah, misalnya angka paling terkecilnya kan misalnya 135. Situ ada berapa? Ada 4, 135. Ada berapa? Ada 5 ya. 135 sampai 5. Nah, kita urutin. Nah, udah diurutin dari paling kecil, terus kita bikin sebuah data integral. Nih, kita bikin nih. Kita bikin dulu ke dalam tabel agar memudahkan kita nih. 135. Kita kan udah punya nih frekuensinya yang semua jumlahnya ada 30 kan. Nah, jadi kita bikin di sini kayak koordinat, tapi ini emang koordinat ya. 135 di sini karena adanya 5 orang, berarti batasnya sampai 5. Terus 136 jadi batas sampai 6. Terus di sini 137 sampai 10 dan seterusnya. Jadinya begini hasil diagram batangnya ya. Selanjutnya yang kedua ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Penggunaan diagram garis biasanya untuk menyajikan data yang berkesinambungan yang terikat oleh waktu. Contohnya, ada jumlah siswa setiap tahun, penjualan sepeda motor setiap tahun, dan banyak lagi. Nah, diagram garis nih. Data akan digambarkan membentuk garis. Nih ya, kelihatannya garisnya. Nah, ini dari titik-titik tertentu nih. Titik-titik. Nah, sama aja. Karena tadi kan udah dibikin tabelnya 135 yang tinggi 135. Nah, ada 5 orang, kita bikin titiknya di sini. Lalu kita gabungin titiknya jadilah diagram garis. Nah, yang terakhir ada diagram lingkaran atau pie. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Penggunaan diagram ini pada umumnya ditujukan untuk mengetahui proporsi suatu data terhadap keseluruhan data, apa dominan atau tidak. Pada diagram lingkaran, data akan digambarkan menjadi beberapa juring.
Ada yang udah pernah lihat nggak diagram lingkaran? Sering ya, pasti di sini banyak yang buka Instagram, banyak juga yang nonton yang lihat-lihat video lucu atau gambar lucu, pasti ada diagram lingkaran, ya kan? Nah, di sini tuh diagram lingkaran kan kita udah pelajari lingkaran minggu lalu ya. Lingkaran kan 360 derajat ya, 360 derajat. Nah, kalau diagram lingkarannya ada dua jenisnya. Dia bisa pakai persen, bisa pakai derajat. Nih, supaya nggak bingung. Nah, nih ada rumusnya. Kalau untuk diagram lingkaran, ada contoh. Ini misalnya kan tadi data kelas 7A ya, tinggi badannya. Nih, ini nih tinggi badan kalau dia dalam derajat. Ini kan ada 60 derajat, 48 derajat. Ini kan kalau udah jadi diagram lingkaran ini, coba kita jumlahin semuanya jadi 360 derajat. Nah, cara ngitungnya dengan rumus yang ini tadi, kita masukin besar sudut. Yang besar sudutnya itu tuh frekuensinya kan ada 5 ya tadi. Total frekuensinya kan semuanya ada 30 ya. Anak-anaknya kan. Nah, terus kita kali 360 derajat, itu tuh total seluruh lingkaran kan. Nah, jadinya dapat 60 derajat, 72 derajat. Nih, angka-angka ini kita masukin ke dalam sini menggunakan apa? Menggunakan garis sudut. Benar. Lalu gimana caranya kalau persen, Bu? Nah, kalau persen, nah sama caranya, cuma dikali 100%. Ini nih tetap penggunaannya tuh lebih enaknya itu bikinnya pakai derajat. Tapi kalau untuk dipersenkan jadinya seperti ini. Kenapa sih persen, Bu? Kan ada yang pernah denger ya, membunuh cuma 99,9%. Jadi kita tahu persen dari 100% tuh jadi cuman berapa gitu perbandingannya. Jadi kita tahu yang mana yang tinggi 103, yang banyaknya yang mana, yang tingginya 137 atau 135. Ternyata di sini lebih besar yang 33% ya, yang 137 lebih banyak orang yang lebih tingginya 137. Nah, terima kasih. Materi penyajian datanya cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Berarti semuanya alhamdulillah memahami ya penjelasan dari Ibu. Ibu akan memberikan LKPD ke kalian semua. Karena kalian semua udah ngerti ya. Bener nih, gak ada yang mau ditanyain. Ya, pinter anak Ibu semua. Jadi meetingnya kita cukupkan sekian ya. Semoga pemahaman penyampaian materi Ibu bisa kalian pahami, dan jangan pernah lupakan pelajaran sebelumnya ya. Alhamdulillah kalian tadi masih gunanya tentang lingkaran semuanya udah pada tahu. Nah, jangan sampai materi yang ini yang dilupain pas minggu depan Ibu tanya. Jangan dilupain ya. Kalau bisa dibaca-baca lagi. Dan untuk pelajaran selanjutnya minggu depan, ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu? Iya, lihat aja di bukunya ya. Nah, minta kalian pelajari ya, minta kalian pelajari ya. Jadi kalau Ibu tanya minggu depan, semoga udah ada yang bisa jawab ya. Sekian ya. Ibu cukupkan. Yang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Thank you semuanya.